Dia masih begitu muda. Tapi dia udah harus mendapatkan cobaan yang begitu berat dengan sakit yang sudah berkepanjangan. Kasihan kan istri dan keluarganya. Oh iya Bu, Rani mana? Di kamar, Pak. Maaf, Yanti. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Yanti, Yanti udah berusaha. Semuanya untuk kesembuhan Bapak. Yanti nggak tahu harus kayak gimana lagi, Bu. Ibu juga tahu usaha keras kamu, Nak. Ibu juga kasihan sama kamu. Kamu sudah berusaha semampu kamu. Sampai kamu mencari hutang ke sana kemari demi kesembuhan bapakmu. Bu. Iya, Pak. Maafin saya, Bu. Bapak udah nyusahin Ibu terus. Tidak ada yang disusahkan, Pak. Ibu ikhlas atas ini semua. Yanti mana, Bu? Yanti. Bapak minta maaf sama Yanti ya. Bapak juga udah nyusahin Yanti. Selama ini Yanti udah bersusah payah cari nafkah buat Bapak. Yanti pasti susah. Nggak usah, Pak. Yanti nggak usah dibales. Yanti ikhlas. Yanti ridho. Semua buat kesembuhan Bapak. Bapak kenapa, Pak? Assalamualaikum Pak Rahmat. Waalaikumsalam. Baru pulang dari kantor Pak Rahmat. Iya. Pak Kosim keadaannya tambah sekarat Pak Rahmat. Pak Kosim itu seperti orang menghadapi sakratul maut. Tapi anehnya ajalnya gak keluar-keluar juga Pak Rahmat. Ya sudah, Mang. Duluan aja ke sana. Saya ganti baju dulu. Nanti saya nyusul. Mari Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak. Misi. Loh, Bapak mau kemana buru-buru? Tadi Bapak ketemu sama orang suruhan Ibu Yanti. Bapak diminta ke rumahnya. Kasihan ya Pak Kosim. Bapak mau ke sana? Iya. Bapak kenapa, Pak? Waalaikumsalam. Kenapa? Pak Kosin. Pak. Istighfar, Pak. Kenapa lagi, Pak Rahmat? Bapak tiba-tiba nggak sadarkan diri, Bu. Tapi masih ada napasnya, Pak. Iya, tapi Bapak ini udah benar-benar sekarat, Bu. Saya ikhlas. Saya ridho, Pak. Kalau Pak Kosim dipanggil Allah. Sudah hampir setahun ini Pak Kosim keluar masuk rumah sakit.
Sampai saya dan anak saya menyerah. Karena kondisi keuangan kami sudah tidak mampu lagi untuk merawat Pak Kosim di rumah sakit. Setelah dirawat di rumah, saya, anak saya, dan para tetangga tidak hentinya bergantian membacakan surat Yasin untuk Pak Kosim. Tapi kondisinya tidak berubah, Pak. Apa ada yang salah dalam diri Pak Kosim, Rahmat? Kita ini tidak pernah tahu kapan ajal itu tiba. Karena ajal itu datang tanpa undangan. Kita ini sebagai manusia biasa tidak akan pernah siap menghadapi ajal yang datangnya tiba-tiba dan pasti datangnya. Kalau Allah belum menghendaki, sesakit apapun seseorang, dia tidak akan meninggal sampai ajalnya tiba. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana keadaan Kosim, Pak? Makin memprihatinkan, Bu. Bapak sampai nggak tega ngelihatnya. Apa nggak sebaiknya dirawat di rumah sakit aja? Sepertinya mereka udah kehabisan biaya. Lagi pula, percuma. Tadi aja Bapak lihat, Pak Kosim itu seperti orang yang sedang menghadapi sakratul maut. Kasihan sekali, Pak. Apa mungkin Pak Kosim itu pakai susuk? Biasanya orang yang pakai susuk itu meninggalnya susah. Astagfirullahaladzim. Bapak nggak tahu itu, Bu. Sudahlah, kita jangan suudzon sama orang. Ini menjadi pelajaran buat kita. Selagi kita masih muda, kita harus banyak beribadah kepada Allah. Kita mohon perlindungannya, mohon diberikan keselamatan dan umur yang panjang. Coba lihat Pak Kosim. Dia masih begitu muda. Tapi dia udah harus mendapatkan cobaan yang begitu berat dengan sakit yang sudah berkepanjangan. Kasihan kan istri dan keluarganya. Oh iya, Bu. Rani mana? Di kamar, Pak. Sayurnya udah diangetin, Bu. Udah. Sekarang kamu beresin meja dulu ya. Bapak kenapa? Rani mana, Bu? Ada lagi nyiapin makanan untuk sahur. Bapak beneran nggak kenapa-napa kan? Ya udah kalau gitu kita sahur sekarang ya.